Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurwani M. Nur dengan NPM 022724111110. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya penting dalam dunia pendidikan ekonomi syariah, tetapi juga sangat relevan dengan perkembangan sistem keuangan di Indonesia saat ini. Nah teman-teman, materi ini tuh berjudul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Mengapa materi ini penting? Karena kalau kita perhatikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin maju dari tahun ke tahun. Bank syariah bukan lagi menjadi pilihan alternatif kecil, tetapi kini hadir sebagai bagian penting dari sistem ekonomi nasional. Banyak masyarakat mulai menyadari pentingnya transaksi keuangan yang halal, aman, dan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun perlu dipahami bahwa bank syariah itu tidak bisa berdiri sendiri. Supaya dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai syariat Islam, ada berbagai lembaga dan industri pendukung yang ikut terlibat, mulai dari lembaga pembuat regulasi, lembaga pengawas syariah, lembaga pendidikan, dan mencetak sumber daya manusia yang paham ekonomi syariah, sehingga inovasi teknologi dan kerjasama internasional yang mendukung kemajuan perbankan. Jadi teman-teman, jika kita melihat lebih luas, perbankan syariah adalah sebuah ekosistem besar. Ada banyak pihak yang bekerja sama dengan dan saling menguatkan, sehingga bank syariah bisa hadir sebagai solusi ekonomi yang sesuai ajaran Islam dan juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas satu persatu siapa saja yang terlibat sebagai pendukung perbankan syariah, apa saja peran mereka, dan bagaimana kontribusi mereka dalam menjaga keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini. Dan teman-teman, saya berharap setelah menyaksikan paparan ini, teman-teman semua bisa semakin memahami bahwa perbankan syariah itu bukan hanya tentang bank semata, tetapi melainkan sebuah sistem yang didukung penuh oleh regulasi, lembaga profesional, edukasi yang baik, dan teknologi yang terus berkembang. Jadi, kita melihat perkembangan sistem keuangan di Indonesia saat ini, khususnya perbankan syariah. Kita dapat melihat bahwa pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak pihak yang berperan penting di belakangnya. Nah, dalam perkembangan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat strategis. Nah teman-teman, mereka itu bukan hanya berkontribusi dalam operasional bank syariah itu sendiri, tetapi juga berperan besar dalam memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan pembinaan kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bayangkan teman-teman, jika tidak ada lembaga pendukung, tentu bank syariah akan kesulitan memastikan kesesuaian syariah dalam setiap produknya. Bank mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi, sumber daya manusia, maupun kesiapan teknologi. Dengan kata lain, keberadaan lembaga pendukung ini menjadi pondasi penting agar perbankan syariah bisa tumbuh, berkembang, dan dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, perkembangan syariah hadir sebagai solusi dan alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan secara halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip ini bukan sekedar aturan, melainkan bagian dari ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang. Namun di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai bagaimana cara kerja perbankan syariah. Banyak yang masih mengira bahwa bank syariah sama aja dengan bank konvensional, hanya mengganti istilah atau labelnya. Hal inilah yang menjadi tantangan besar hingga saat ini. Oleh karena itu, peran lembaga pendukung menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Lembaga pendukung ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan bank syariah dengan masyarakat melalui edukasi yang tepat, penyusunan aturan yang jelas, serta pengawasan syariah yang kuat. Tidak hanya itu,
Lembaga pendukung juga membantu bank syariah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi digital. Dakwah ekonomi syariah bukan hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui inovasi layanan keuangan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ketika kita berbicara mengenai perkembangan perbankan syariah yang semakin maju, kita juga harus memberikan apresiasi kepada berbagai lembaga dan industri pendukungnya, karena merekalah yang secara konsisten mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang lebih solid, lebih terpercaya, dan semakin siap bersaing dalam era modern yang penuh dengan tantangan. Nah teman-teman, setelah kita memahami pentingnya keberadaan lembaga pendukung dalam perkembangan bank syariah ini, sekarang mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah dan prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar operasionalnya. Teman, sebelum kita jauh membahas siapa saja lembaga pendukung perbankan syariah, ada baiknya kita memahami dulu secara jelas apa yang dimaksud dengan perbankan syariah itu sendiri. Karena dengan memahami dasar dan konsepnya, kita bisa mengerti mengapa sistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah teman-teman, perbankan syariah ini tuh adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Artinya, seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, serta menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam perbankan syariah, ada 3 unsur yang sangat dijaga dan harus dihindari, yaitu yang pertama riba. Nah, seperti ya teman-teman ketahui bahwa riba itu berarti tambahan atau bunga dalam transaksi keuangan yang bersifat merugikan dan tidak sesuai dengan syariat. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap mengambil keuntungan secara tidak adil dari kesulitan orang lain. Dan yang kedua itu ada gharar. Nah teman-teman, gharar ini tuh adalah ketidakjelasan, penipuan atau praktik spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Islam juga mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada maisir. Seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa maisir ini tuh adalah unsur perjudian atau transaksi yang tergantung pada untung-untungan. Keuntungan tanpa kerja keras dan tanpa resiko yang jelas dianggap tidak halal dalam Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah bukan hanya mengganti istilah dari bunga menjadi margin atau bagi hasil, namun lebih dari itu. Teman-teman, perbankan syariah ini tuh hadir untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Nah, selain itu, tujuan utama dari perbankan syariah adalah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan harus membawa manfaat dan juga memberikan keberkahan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara halal. Dan teman-teman, bank syariah juga fokus pada investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang halal seperti UMKM, perdagangan, dan kegiatan produktif lainnya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita menabung di bank syariah, uang yang kita simpang tidak akan diputar untuk pembiayaan usaha-usaha yang haram. Seperti contohnya tuh seperti minuman keras dan juga seperti perjudian atau aktivitas lain yang bertentangan dengan agama. Sebaliknya, uang tersebut akan digunakan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah menempatkan nilai ibadah dalam setiap transaksinya, tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga mengharapkan keberkahan akhirat. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa semakin banyak masyarakat itu mereka tertarik memilih bank syariah. Nah, hal itu tuh karena mereka ingin memastikan bahwa harta yang mereka miliki terkelola dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, teman-teman, setelah kita memahami apa itu perbankan syariah dan nilai-nilai yang menjadi dasar operasionalnya, selanjutnya kita akan membahas siapa saja lembaga yang berperan dalam mendukung jalannya perbankan syariah ini agar tetap sesuai syariat dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai salah satu lembaga yang paling utama dalam ekosistem perbankan syariah, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga inilah yang menjadi motor penggerak dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi secara halal. Lembaga keuangan syariah terdiri dari beberapa bentuk, mulai dari bank syariah, unit usaha syariah, hingga koperasi syariah atau BMT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Mereka berperan dalam memberikan fasilitas keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, peran pertama yang sangat penting adalah menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana. Jadi, masyarakat ini bisa menabung dan menyimpan dana atau berinvestasi tanpa khawatir dan tanpa rasa ragu bahwa dananya dikelola dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang kedua adalah memberikan pembiayaan dan dukungan modal kepada sektor-sektor yang halal melalui pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, bank syariah ini tuh dia membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Dan peran yang ketiga yaitu membantu menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan. Nah, teman-teman, dalam sistem syariah, hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi hubungan kreditur dan debitur yang kaku, melainkan hubungan kemitraan. Di sini kedua belah pihak saling berbagai resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan yang jelas dan transparan. Dan teman-teman, selain itu juga lembaga keuangan syariah ini tuh dia juga tuh bertanggung jawab dalam memastikan setiap produk atau layanan yang harus mendapatkan pengawasan syariah. Nah, mereka juga tuh bekerja sama dengan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS atau untuk memastikan tidak ada praktik riba, maisir atau gharar dalam setiap transaksi. Nah, hal ini sangat penting agar nasabah merasa aman serta yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia antara lain itu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, BSI ini tuh sebagai bank syariah terbesar saat ini, dan juga ada Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, dan juga ada BRI Syariah, BNI Syariah yang kini telah bergabung dalam BSI, dan juga ada Koperasi Syariah dan BMT yang dekat dengan masyarakat di daerah. Semua lembaga ini memiliki salah satu tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat melalui sistem keuangan yang halal, terpercaya, dan menyejahterakan. Kalau kita bayangkan sejenak, tanpa adanya lembaga keuangan syariah, maka aktivitas ekonomi yang halal akan sulit berjalan. Masyarakat tidak akan memiliki alternatif yang jelas antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Itulah sebabnya lembaga keuangan syariah menjadi pilar utama yang tidak tergantikan dalam perkembangan ekonomi syariah. Maka dari itu, semakin maju sebuah negara dengan perbankan syariahnya, semakin baik pula kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama kita. Nah, teman-teman, setelah kita memahami peran lembaga keuangan sebagai inti dari sistem perbankan syariah, berikutnya kita akan membahas peran regulasi dan kebijakan yang menjadi pedoman agar seluruh kegiatan perbankan syariah berjalan dengan aman, transparan, dan tetap berada dalam koridor syariah.
Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah tentu tidak berjalan begitu saja tanpa aturan. Setiap layanan atau setiap produk dan setiap transaksi yang harus mengikuti pedoman yang jelas agar tetap terjaga sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, dan disinilah peran regulasi dan kebijakan menjadi sangat penting. Regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah ini tuh berfungsi sebagai pengarah arah perjalanan industri, memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan bukan hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga benar secara syar'i. Tanpa adanya aturan yang kuat, operasional bank syariah bisa melenceng dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Islam. Ada beberapa lembaga besar yang sangat berpengaruh dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah teman-teman, OJK ini tuh dia memegang peran sebagai pengawas industri keuangan, termasuk perbankan syariah. Nah OJK ini tuh dia memastikan bank syariah dikelola secara sehat, aman, dan profesional. Mulai dari kompetensi sumber daya manusia, permodalan, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen. Semuanya berada dalam pengawasan OJK. Dan yang kedua ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini tuh dia berperan sebagai pembuat kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Dalam konteks syariah, BI menyediakan infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran syariah serta membantu memperkuat stabilitas perbankan syariah agar dapat bersaing dalam pasar global. Dan yang ketiga itu ada Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, DSN MUI ini tuh memiliki peran sentral dalam menjaga kemurnian syariah pada setiap aktivitas bank, dan juga mereka tuh menerbitkan fatwa-fatwa resmi yang menjadi dasar hukum bagi produk dan operasi bank syariah. Selain itu, mereka juga membimbing Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini di setiap bank untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Dengan kata lain, DSN MUI ini tuh dia bertanggung jawab penuh agar bank syariah benar-benar syariah, bukan hanya sekedar label atau formalitas. Lalu, mengapa regulasi ini sangat esensial? Karena di dunia perbankan, kepercayaan adalah segalanya. Jika tidak ada aturan yang jelas dan tegas, masyarakat akan ragu menggunakan layanan keuangan syariah. Mereka juga tuh mungkin akan bertanya terkait benarkah bank syariah ini tuh halal, dan juga apa jaminan tidak ada riba di dalamnya. Dan juga ada juga pertanyaan siapa yang mengawasi praktiknya. Dengan adanya regulasi yang kokoh, kepercayaan masyarakat bisa terbangun, bank syariah menjadi lebih kredibel, lebih stabil, dan lebih mampu menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Selain itu, aturan-aturan ini juga menjadi panduan bagi bank syariah untuk terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang tetap sesuai dengan syariat Islam namun relevan dengan kebutuhan zaman. Mulanya, regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah bukan hanya pelengkap, melainkan elemen penting untuk menjaga keberlangsungan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam dunia keuangan modern. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pentingnya regulasi dan kebijakan dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem perbankan syariah ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran edukasi serta pelatihan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan membantu meningkatkan literasi syariah di masyarakat. Selain peran regulator yang mengatur dan mengawasi, ada peran lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu peran lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah teman-teman, mengapa hal ini sangat penting? Karena keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Teman-teman juga bisa membayangkan bagaimana mungkin bank syariah ini tuh bisa berjalan jika pegawainya masih belum akad syariah, jika manajemennya masih melakukan cara bank konvensional, atau jika masyarakat sebagai pelayan tidak perbedaan syariah.
Nah, teman-teman, karena itu lembaga pendidikan seperti membuka jurusan ekonomi syariah, lembaga riset yang melakukan yang memberikan sertifikat syariah, semua itu memiliki mencetak tenaga ahli yang memiliki kompetensi profesional sekaligus juga berintegrasi. Tenaga ahli yang dimaksud tidak hanya untuk menjadi pegawai bank, tetapi juga untuk menjadi akademisi, peneliti, atau auditor syariah, serta dewan pengawas syariah yang nantinya menjadi pengawal agar bank syariah tetap berada pada aturan Islam. Selain itu, kalangan internal industri keuangan syariah, edukasi dan pelatihan juga diberikan luas. Tujuannya adalah meningkatkan si keuangan masyarakat, mengetahui apa saja yang ditawarkan pada bank syariah dan juga dan juga ada apa manfaatnya bagi kehidupan dalam transaksi keuangan. Semakin meningkat pemahaman masyarakat dengan bank syariah ke depan, maka edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan masyarakat pun mengalami perubahan. Jika perbankan syariah hanya menawarkan produk yang itu-itu aja, tentu masyarakat akan memilih layanan yang lebih modern dan praktis dari bank konvensional. Nah, teman-teman, inilah mengapa inovasi produk menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perbankan syariah. Inovasi dalam perbankan syariah ini tuh bukan hanya soal membuat produk baru, juga bagaimana mengemas produk yang ada menjadi lebih mudah digunakan, lebih efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, contohnya antara lain yang pertama yaitu layanan mobile banking dan internet banking. Nah, teman-teman, syariah itu kini masyarakat ingin transaksi cepat dan bisa dilakukan dari mana saja. Dengan adanya layanan digital syariah, masyarakat ini tuh dapat menabung, bertransaksi, dan berinvestasi tanpa harus datang ke bank. Dan juga yang kedua yaitu produk pembiayaan yang variatif, seperti kartu pembiayaan syariah yang tidak berlandaskan bunga melainkan akad yang jelas. Lalu ada juga pembiayaan UMKM menggunakan akad mudharabah atau musyarakah yang memberikan dukungan modal untuk pelaku usaha halal. Dan yang ketiga itu ada pembiayaan berbasis teknologi fintech syariah. Nah, teman-teman, fintech syariah tuh kini hadir membantu sektor usaha produktif yang sebelumnya sulit dijangkau bank. Dengan teknologi melalui inovasi yang berkelanjutan, bank syariah ini tuh dapat menarik minat generasi muda, pelaku usaha, dan masyarakat luas yang beralih kepada sistem keuangan syariah yang halal, modern, dan kompetitif. Pada akhirnya, inovasi ini tuh bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi juga menjadi kunci perkembangan perbankan syariah agar mampu bertahan dan semakin berkembang di era digital seperti sekarang ini. Baik, teman-teman, setelah kita membahas pendidikan, pelatihan, dan inovasi produk yang membuat bank syariah semakin maju, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran kerjasama internasional memperkuat posisi perbankan syariah dalam skala global. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk menciptakan standar dan praktik terbaik dalam industri ini. Melalui kerjasama global, setiap negara bisa saling bertukar pengetahuan, pengalaman, hingga teknologi terbaru yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi syariah. Banyak negara maju dalam bidang Islam seperti Malaysia,
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Inggris telah menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan industri. Selain sektor perbankan, kerjasama internasional juga mencakup penguatan riset ekonomi syariah, pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pelatihan profesional, dukungan terhadap ekonomi halal global. Dengan adanya kerjasama ini, industri perbankan syariah bukan hanya menjadi kebanggaan dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dunia yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun perbankan syariah terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat, bukan berarti industri ini tidak memiliki tantangan. Ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan hingga saat ini dan harus segera diatasi agar perkembangan ekonomi syariah semakin optimal. Nah, tantangan yang pertama itu teman-teman, yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih cukup rendah. Banyak yang masih beranggapan bahwa bank syariah sama aja dengan bank konvensional, hanya berbeda nama dan memakai istilah Arab. Padahal konsep dan prinsip operasionalnya tuh jauh berbeda. Kurangnya literasi inilah yang membuat sebagian masyarakat ragu untuk beralih ke layanan syariah. Tantangan yang kedua adalah persaingan yang ketat dengan perbankan konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan lebih luas, infrastruktur yang lebih kuat, dan teknologi yang jauh berkembang lebih dulu. Hal ini membuat bank syariah harus berupaya keras agar dapat memberikan layanan yang tidak kalah modern dan kompetitif. Yang ketiga adalah akses layanan syariah yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebagian masyarakat pedesaan masih kesulitan menemukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah di wilayah mereka. Padahal potensi ekonomi umat di daerah sangat besar dan perlu dukungan pembiayaan berbasis syariah. Nah teman-teman, tantangan yang lainnya tuh yang juga penting untuk disadari, yaitu kurangnya inovasi dan diverifikasi produk, dan juga perluasan infrastruktur digital syariah, dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar ahli di bidang syariah dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, semua lembaga pendukung industri syariah harus bekerja lebih keras dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, memperluas jaringan layanan ke seluruh daerah, memperkuat inovasi agar produk syariah semakin menarik dan mudah digunakan, dan juga melahirkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut secara serius, kita dapat memastikan bahwa perkembangan perbankan syariah akan terus melaju pesat, mampu bersaing secara global, dan membawa manfaat bagi seluruh umat. Nah teman-teman, setelah memahami tantangan yang ada, mari kita lihat bagaimana teknologi modern berperan besar dalam mendukung kemajuan perbankan syariah agar semakin mudah diakses dan juga digunakan oleh masyarakat luas. Selain kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan bantuan teknologi, perbankan teknologi ini benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap dunia perbankan. Tak kecuali perbankan syariah, dunia sudah berubah. Nah, cara masyarakat bertransaksi juga ikut berubah. Dan jika bank syariah tidak dapat mengikuti perkembangan ini, maka akan tertinggal jauh di belakang bank konvensional. Dan juga teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dengan hadirnya digital banking dan fintech syariah, layanan keuangan syariah kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lainnya. Seluruh kebutuhan transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan teknologi ini juga tuh mampu menjadikan layanan perbankan syariah menjadi lebih cepat karena transaksi dan dapat dilakukan dalam hitungan detik, dan juga efisien tanpa harus mengisi banyak dokumen fisik, dan juga aman dengan dukungan sistem keamanan digital modern sesuai kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini.
Selain itu, kemunculan fintech syariah membuka peluang lebih luas untuk pembiayaan usaha-usaha produktif, terutama bagi pelaku UMKM yang seringkali tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Fintech syariah memungkinkan proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih mudah dan tidak bertele-tele. Nah, teman-teman, tidak hanya itu, teknologi juga membantu bank syariah dalam memastikan kepatuhan syariah secara digital, misalnya melalui sistem verifikasi akad, monitoring transaksi berbasis syariah, hingga pelaporan ke Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan secara otomatis dan lebih transparan. Beberapa contoh inovasi teknologi dalam perbankan syariah yang sudah berkembang saat ini antara lain yaitu ada aplikasi mobile banking syariah dengan fitur yang lengkap dan canggih. Yang kedua, ada platform pembiayaan syariah berbasis digital yang terhubung langsung dengan pelaku UMKM, serta pengembangan e-wallet syariah yang membantu transaksi sehari-hari agar tetap halal, dan juga teknologi QRIS atau kris syariah untuk pembayaran digital yang lebih praktis dan aman. Dengan adanya teknologi, sistem keuangan syariah menjadi lebih inklusif. Itu artinya masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan kini dapat terlayani dengan baik melalui digitalisasi. Akhirnya, pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah bukan hanya mengikuti tren dan perubahan zaman, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk mempermudah umat dalam melakukan transaksi keuangan yang halal. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, perbankan syariah akan semakin mampu bersaing, tumbuh lebih cepat, dan semakin diterima oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya setelah kita membahas berbagai peran lembaga dan industri pendukung serta tantangan dan perkembangan teknologi, sekarang mari kita simpulkan seluruh materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Dari seluruh penjelasan yang sudah kita bahas bersama, kita dapat melihat bahwa perkembangan perbankan syariah bisa lepas dari peran lembaga dan industri pendukungnya. Setiap pihak memiliki kontribusi yang saling melengkapi demi menciptakan sistem keuangan syariah yang kuat dan terpercaya. Mulai dari lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana utama layanan, regulator dan pengawas yang menjaga agar prinsip syariah tetap terjaga, lembaga pendidikan yang mencetak sumber daya manusia yang profesional, hingga teknologi yang membantu menghadirkan layanan modern dan mudah diakses. Semuanya saling bersinergi. Dengan adanya kolaborasi di antara seluruh pihak tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah akan semakin meningkat. Edukasi yang terus dilakukan dapat memperluas pemahaman masyarakat, dan juga inovasi yang terus berkembang akan membuat layanan syariah semakin menarik dan kompetitif, serta dukungan regulasi yang kuat akan menciptakan stabilitas dalam industri ini. Oleh karena itu, teman-teman, apabila kita ingin ekonomi syariah berkembang lebih pesat di Indonesia, partisipasi dan pemahaman kita sebagai masyarakat sangat diperlukan. Dengan memilih untuk bertransaksi di lembaga keuangan yang halal dan sesuai syariat, kita sudah ikut mendukung ekonomi umat dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi bangsa. Pada akhirnya, harapan kita semua adalah agar perbankan syariah ini tuh terus maju, menjadi pilihan utama masyarakat, serta memberikan berkah dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan kita mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan menambah wawasan juga kepada teman-teman, dan tentunya semakin menguatkan rasa cinta kita terhadap ekonomi yang sesuai syariah. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like videonya dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video materi lainnya.
Dukungan dari teman-teman sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.